إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أي كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah. Seraya kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah. Karunia nikmat yang tak terhingga terus Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kepandaian kita bersyukurnya itu, Allah akan terus tambah dan Allah akan tambah karunia nikmatnya kepada kita. Salawat terkirim salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya yang mudah-mudahan kita semua istiqamah mengikuti segala sunnah dan ajarannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang baik ini sang fakir mengajak untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berupaya semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah yang akan menghantarkan kita pada hakikat Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab yang dikarangnya berjudul Jami'us Shaghir, mengutip di dalamnya ada penjelasan tentang bentuk-bentuk kezaliman. Dikatakan az-zulmu thalathun, kezaliman itu ada tiga. Yang pertama, az-zulmu la yaghfiruhu Allah, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, az-zulmu yaghfiruhu Allah, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, az-zulmu la yatsruku, dengan cara mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah. Seorang yang masih meminta selain kepada Allah, seorang yang menghambakan dirinya selain kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik menduakan Allah. Inilah bentuk kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah sebagaimana difirmankan di dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik menduakan Allah. Zulmun 'azim. Pada hakikatnya Allah Maha Pengampun. Sampai dengan sebelum akhir hayatnya orang tersebut wafat, jika dia bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah akan tetap mengampuni segala kesalahan. Kezaliman yang kedua adalah az-zulmu yaghfiruhu Allah, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Bentuk kezaliman ini Khatib menyebutnya sebagai bentuk kezaliman individual, kezaliman terhadap diri sendiri. Bagi seorang mukmin, apa yang ia lakukan di bumi ini pasti akan mendapatkan balasan. Jika dia melakukan kewajiban, jika dia melakukan kebaikan,
pahala yang ia dapat. Tapi jika dia berbuat maksiat, berbuat fahisyah, berbuat yang dilarang oleh Allah, maka dosanya akan kembali kepada dia. Jika seorang melakukan perbuatan fahisyah, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah, bahkan cenderung melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka pada hakikatnya adalah orang tersebut zalim terhadap dirinya sendiri. Ini kezaliman yang diampuni oleh berbuat fahisyah atau orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Lantas dia ingat, ya Allah, aku telah melakukan perbuatan yang kau larang. Dia ingat kepada Allah, lantas astaghfiru, mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Dan dia berharap betul-betul pengampunan dari Allah seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yakin Allah akan ampuni dia dengan catatan tidak mengulangi lagi. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang tidak bisa dibiarkan. Khatib menyebutnya sebagai kezaliman sosial. Kezaliman yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, antara personal yang satu dengan personal yang lain. Bentuk kezaliman seperti ini, manakala ada orang yang pernah disakiti karena ucapannya, ada orang yang pernah disakiti karena perbuatannya, maka bentuk kezaliman seperti ini bukan hanya urusan dia kepada Allah saja. Allah belum memaafkan orang yang berbuat zalim seperti ini sebelum orang yang ia zalimi ia minta maafkan. Allah belum memaafkan kita ketika berbuat zalim semacam ini sebelum orang bermuhasabah lakidah. Bisa jadi masih ada orang yang pernah kita zalimi, maka segerakan minta maaf kepadanya, karena Allah belum memaafkan sebelum orang tersebut memaafkan kita. Kita khawatir kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai seorang yang muflis, seorang yang bangkrut. Rasulullah pernah berdialog dengan sahabat. Kata Rasul, manil muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu la dirhaman lahu. Orang muflis, orang bangkrut itu adalah orang yang tak punya harta, yang tak punya uang. Lantas Rasulullah menjawab dengan riwayat yang begitu panjang, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang nanti ketika dia pulang menghadap kepada Allah dengan membawa banyak pahala. Orang yang tadi membawa banyak pahala menghadap kepada Allah diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Dosa orang yang pernah tadi dilimpahkan kepada orang yang pernah berbuat zalim tadi. Bukan pahala yang dia bawa. Dan akhirnya karena dosa-dosa tersebut dilimpahkan kepada orang tersebut karena berbuat zalim, akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah takut di hadapan Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zalim, baik kezaliman spiritual kepada Allah, baik zalim terhadap diri kita sendiri, ataupun zalim terhadap orang lain. Maka bermuhasabahlah. Barangkali ada orang yang pernah kita zalimi, lantas kita maafkan kepadanya. Mudah-mudahan dengan maafnya ia Allah ridho, Allah senantiasa meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kita. Khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan merefresh diri kita bahwasanya menghindari perbuatan zalim akan kita segerakan, insyaallah akan menolong kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا